Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak sebuah film itu pilihan masing-masing. Silahkan ditonton. Gak ragu ayah, kalau nanti kuliah, dari mana biayanya? Ya dari hasil keringatku lah. Hai guys, jadi rate untuk film Sejuta Sayang Untuknya Dimas kasih 8,9/10. Hai guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Dimas ingin nge-review film Sejuta Sayang Untuknya, dimana ini juga lagi viral banget di TikTok. Film ini mengandung bawang banget dan sangat relate untuk kehidupan kita pada saat kita sekolah, kuliah, dan tentang orang tua kita. Dan ini nusuk banget, sedih banget. Jadi film ini bercerita tentang perjuangan seorang ayah yang ingin membahagiakan anaknya. Nah, sebenarnya film ini memang ceritanya tuh melekat banget di hati masyarakat. Para ayah itu rela mengorbankan waktunya dan dia sebenarnya ibunya itu udah nggak ada. Nah, sebenarnya ini ada tentang persahabatannya juga, tentang percintaannya juga antara si Uma yang berperan sebagai Wisnu dan Gina. Itu membuat ini sebenarnya paket lengkap juga kok. Nah, ini sebenarnya ceritanya tentang seorang ayah yang memaksakan dirinya bekerja pagi, siang, sore, malam, apapun lah yang dikerjakannya, tetapi dia itu mencintai pekerjaannya. Sebenarnya dia menjadi figuran di sinetron ataupun film yang perannya itu peran-peran kecil. Jadi uangnya itu memang sedikit banget, yang menyebabkan si Gina ini tuh khawatir sama ayahnya nggak bisa ngasih dia uang banyak. Sebenarnya yang paling sedih di sini adalah suatu ketika pada saat mau ujian nasional, kan memang sekarang ini semua orang butuh handphone kan. Nah, dia itu nggak ada HP untuk simulasi ujian online. Yang membuat hal itu sedih banget, ayahnya itu berjuang mati-matian jadi badut walaupun bayarannya sangat kecil. Nah, terus dia itu punya hutang di mana-mana guys. Kayak dia hutang di kedai sembako, dia hutang di kedai nasi, dia juga hutang sama orang tukang sayur. Dan itu sedih banget, kayak untuk makan aja susah banget mereka. Film Sejuta Sayang Untuknya ini sebenarnya mengandung banyak kritikan. Dari kritikan terhadap kita-kita itu yang malas belajar. Karena ini cukup berani loh disampaikan. Karena kan gak semua orang punya yang namanya uang untuk beli gadget baru, untuk mendukung kuliah online, tugas online, yang lagi kita alami pada saat pandemi kayak gini. Nah, sebenarnya ini membuktikan bahwasanya gak semua orang mampu gitu. Dan ini cukup berani banget sih filmnya. Pesannya itu tersirat banget. Itu pandangan Dimas ya. Ketika ayahnya ini kesal banget pada saat Gina kayak minta HP, emosinya membludak banget. Ini kan menyebabkan ayahnya itu bener-bener kayak, aku lagi gak ada uang loh. Jadi, tapi dia tuh tetap mau menunjukkan bahwasanya dia tuh seorang ayah di depan si Gina, anaknya. Dan HP ini sebenarnya kalau untuk sekarang itu adalah kebutuhan hidup. Tapi kan untuk sebagian orang itu merupakan barang mewah yang sangat sulit untuk didapat. Jadi ya, Dimas mau bilang sama kalian-kalian semua yang nonton video ini, kalau misalnya kita itu punya gadget, punya semuanya untuk kuliah online, untuk sekolah online, ya dimanfaatin gitu. Karena dari film ini kita dapat melihat sisi orang yang nggak punya semua itu. Untuk belajar ada susah, untuk beli kuota apalagi, HP aja nggak punya, masih pakai HP jadul. Sementara sekarang ini tuh nggak bisa banget yang namanya pakai HP yang dulu gitu, yang nggak support internet, minimal Android atau iOS kan. Banyak banget sekarang orang belum punya laptop juga pastinya. Jadi kita sebagai orang yang ada fasilitas itu tertampar banget sih nonton film ini. Ada juga adegan di mana si ayahnya ini pada saat udah pulang gitu kan, tiba-tiba kena cipratan 2 kali oleh mobil dan bajai. Kayak dia bilang, "Nggak sekolah kau ya? Tinggi sekolah kau," gitu. Itu yang buat kayak tinggi rendahnya pendidikan itu nggak menjamin attitude bagus. Film ini tuh penuh sindiran dan kritikan guys. Sebenarnya Deddy Mizwar yang berperan sebagai ayahnya ini, walaupun umur dia udah cukup tua, tapi aktingnya itu gila guys. Bagus banget, asli makin bagus. Akting Syifa Haju juga gila banget, keren ya. Dan Umay juga merupakan aktor pendukung yang sangat keren banget juga memerankan perannya gitu, sebagai Wisnu yang ngedeketin si Gina tadi. Dan itu mantap banget. Ekspresi dia pada saat dia memerankan sebagai aktor Sagala tadi, keren banget. Kalau kalian gak nangis nonton film ini, kok ini keren banget asli. Tetapi ada peran-peran yang kurang berfungsi dengan baik, yaitu ada si Doni tadi. Ya memang di sini dia tuh tidak terlalu penting, gak penting gitu. Kayak hadir cuman sebagai, ya udahlah, sebenarnya bisa dieksplorasi lebih jauh tentang kisah cintanya sih. Kayak si Doninya ini mungkin bener-bener ngedekatin si Gina juga. Jadi kan ada kayak konflik antara si Wisnu tadi. Dia buat foto mereka berdua gitu ditempeli kayak di mading. Itu sih sebenarnya seru juga sih, tambahan film ini.
Sebenarnya film ini pun kalau misalnya nggak ada Doni, tapi itu nggak ngerubah jalan cerita sama sekali, cuma nambah durasi aja. Lalu di akhir film, apakah si Wisnu itu ngejual motornya demi ngebayar utang ayahnya gitu? Soalnya dia kan nggak bawa motor. Nggak tahu lah ya dia pengejualnya atau enggak. Intinya dia itu ngelunasin hutang-hutang dari ayahnya, dan hutangnya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya nggak terlalu mahal juga, nggak sampai 1 juta kok. Kalau bener-bener dia ngejual motornya terkesan sedikit berlebihan sih. Sinematografi di film ini juga udah bagus banget, dan pada saat kayak lorong rumahnya itu menghadap ke bagian ada cahaya-cahaya gitu, Dimas rasa ini bener-bener mereka itu hidup di pusat kota sebenarnya, tapi yang agak terpinggir. Ya seperti itulah kehidupan mereka. Scoringnya juga sebenarnya udah cukup baik, dimana pada saat adegan sedih, soundnya itu nusuk banget sih di hati. Pas bagian dia naik ke atas panggung, pas dia mendapatkan nilai ujian tertinggi, itu keren banget. Itu sih yang paling sedih. Premis di film ini cukup sederhana dan simpel, tetapi cukup ngena sih. Sampai akhir film tuh sebenarnya si Gina ini nggak tahu juga ayahnya itu pernah berprofesi sebagai badut. Seandainya tahu kan bisa lebih sedih gitu kan. Dan sebenarnya nggak tahu juga sih apakah Gina ini akan melanjutkan kuliah atau nggak dijelaskan detail. Sebenarnya film Sejuta Sayang Untuknya ini bisa banget kalian masukin daftar tontonan kalian untuk kalian nonton bersama keluarga, teman, ataupun sendiri untuk kalian nangis-nangisan. Ini bagus banget, tayangnya di Disney Plus Hotstar. Cukup sekian kita di akhir video nih. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian mau Dimas lihat review selanjutnya, kalian bisa komen di bawah Dimas pengen review apa lagi. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.